Barang siapa pernah menginfakkan hartanya sepasang, maka hartanya atas jalan Allah, atas landasannya adalah keikhlasan, maka kelak da'a min abwabil jannati kullaha, maka kelak akan dipanggil melalui jalan, melalui pintu surga secara keseluruhannya. Jadi bagi yang menafkahkan hartanya masuk kepada pintu, bisa pintu apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Fata'ammal al-an tafsilaha ba'da an talli'tu ala jumlatiha wa ta'ammal awwalan adadul jinani. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya Imam Ghazali menyuguhkan pembahasan tentang sifat-sifat surga berkaitan dengan penghuni surga, keadaannya bagaimana, kemudian tentang keadaan-keadaan surga. Pada pembahasan ini Imam Ghazali menyatakan bahwa secara rinci akan menjelaskan, kita diajak berpikir tentang jumlah-jumlah surga termasuk pintu-pintunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ketika menafsirkan ayat wa liman khafa rabbih jannatan, bagi orang yang takut kepada Allah maka baginya maqama rabbih jannatan, dia akan mendapatkan makom dari Allah berupa 2 surga. Bagi orang yang takut maka baginya makom, posisi dari Allah berupa 2 surga. Ini dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Yang dimaksud dengan jannatan, 2 surga itu apa? Qala jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Yang dimaksud surga, 2 surga adalah ada surga itu semua isinya, perabotnya itu berasal dari perak. Aniyatuma wa ma fiha, semuanya dari perak. Kemewahannya, keindahannya ini dari perak. Jannatani min fiddatin wa ma fiha wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Kemudian 2 surga lagi
itu ada yang berasal dari emas. Jadi segala ada yang di dalamnya itu emas semuanya. Berarti ya tempat makannya, tempat minumnya, tempat tidurnya, semuanya dari emas. Aniyatuma wa ma fihima wa ma bainal qaum wa ma baina ayyanduru ila rabbim illa duru al-kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Kemudian bagi para penghuninya, sebagaimana telah kita maklum bahwa puncak kenikmatan seorang yang menghuni surga itu adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat Allah ketika berada di Jannatu Adn, nama surga Adn. Ini puncak kenikmatan. Tsumma zur ila abwabil jannah fa idza katsiratun fa innaha katsiratun bihasbi usulit taati kama abwabul jannati bihasbi usulil ma'asi. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan, mengajak kepada kita untuk berpikir bahwa pintu-pintu surga itu jumlahnya banyak. Katsiratun fa innaha katsiratun bi hasbi usuli taati. Pintu-pintu surga itu jumlahnya banyak sesuai dengan pokok-pokok ketaatan seorang. Ada orang itu amal solehnya banyak di sholat misalkan, maka dia nanti masuk surganya lewat pintu sholat. Nah, pintu sholat, maka ini ada penjelasannya. Banyak sekali pintu-pintu surga, sebagaimana pintu-pintu surga seorang bisa masuk sesuai dengan asal usul ketaatannya, pokok-pokok ketaatannya. Sebagaimana juga pintu-pintu neraka itu juga banyak orang masuk neraka itu sebagaimana asal usul kemaksiatannya. Ya berarti orang maksiat ini ya tempatnya di ini, maksiat ini nerakanya ini. Surga juga seperti itu, lewat pintu masuknya maksudnya. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini min malihi fi sabilillahi da'a min abwabil jannati kulluha. Barang siapa pernah menginfakkan hartanya sepasang, maka hartanya atas jalan Allah, atas landasannya adalah keikhlasan, maka kelak da'a min abwabil jannati kullaha, maka kelak akan dipanggil melalui jalan, melalui pintu surga secara keseluruhannya. Jadi bagi yang menafkahkan hartanya masuk kepada pintu, bisa pintu apapun itu. Wa man kana min ahli as-salati da'a min babil as-salati, bisa du'iya min babis salati. Barang siapa sekian amal solehnya ini lebih ditekankan pada masalah sholat, dia memang beramal soleh banyak sekali, tapi sholatnya ini luar biasa ketika di dunia, jamaah sholat sunnah banyak, maka nanti dia akan masuk surga lewat pintu ahli-ahli sholat.
lewat pintu dia dipanggil melalui pintu-pintu ahli sholat. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babil asyam. Kalau dia ahli puasa, maka kelak juga dipanggil dari pintu puasa. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqati. Kalau dia ahli sedekah, sholatnya ya biasa-biasa saja, fardu saja misalkan, kalau sunnah tidak banyak. Kemudian puasanya ya wajib saja, tapi dia ahli sedekah, maka kelak dia dipanggil dari pintu sedekah, pintu surga yang ahli-ahli sedekah itu. Wa man kana min ahlil jihadi du'a min babil jihadi. Kalau dia ahli jihad fisabilillah juga dipanggil masuk surganya lewat pintu jihad. Du'iya min babil jihad. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allahumma ala ahadin min duratin ayyuha du'a falyati'atun minha kulluha. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Ya. Abu Bakar menyatakan semua orang muslim akan masuk melalui pintu-pintu itu semuanya. Ya tergantung tadi itu ketaatannya itu lebih, yang paling lebih itu apa? Ya melalui pintu itu tadi. Kemudian aku berharap kalian semuanya bisa masuk melalui pintu-pintu itu, kata Abu Bakar. Wa an Asim bin Dhumrah an Ali karramallahu wajhah annahu dzakaran nar fa'adzama amroha dzikran la ahfadhu summa qala. Ini diriwayatkan dari Asim bin Dhumrah dari Ali bin Abi Thalib. Ketika itu dia berbicara tentang neraka, betapa dahsyatnya neraka, bahkan berbicara tentang pintu-pintunya. Kemudian beralih berbicara tentang surga. Tsumma qala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dalam surat Az-Zumar itu ada dua wasiqah. Ada wasiqal ladzina taqaw, orang wasiqal ladzina kafaru, orang-orang kafir akan digiring ke neraka secara berkelompok-kelompok. Begitu juga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Para penghuni surga besok diarahkan ke surga secara berkelompok-kelompok. Hatta idan tahu ila babin min abwabiha wajadu indahu syajaratan yakhruju min tahti saqiha ainani tajriyan. Jadi ketika para penghuni surga ini digiring untuk masuk surga melalui pintu-pintu yang sudah ditetapkan sesuai dengan amalnya ketika berada di dunia, maka ketika masuk itu mendapati ada syajarah, ada pohon besar. Pohon yang batangnya itu mengeluarkan tajriyan, ainani tajriyan. Pohon yang dekat pintu itu ada dua mata air di pangkalnya
bongko itu ada dua mata air. Fa'amadu ila ihdahuma kama umiru bihi fasyarabu minha. Kemudian para penghuni surga itu sebelum masuk surga itu melewati itu dulu. Ada tadi pohon besar yang ada mata airnya. Kemudian para penghuni diperintahkan untuk minum. Sudah diarahkan untuk meminum air dari itu yang melezatkan itu. Sudah melewati berbagai macam itu, sudah melewati ada hisab, ada mizan, ada sirat, akhirnya masuk surga, masuk ke pintu surga itu, kemudian mendapati pohon yang ada mata airnya, kemudian diarahkan untuk meminum air itu. Kama umiru bihi fasyarabu minha fa idza dhahabat ma fi butunihim min adza aw ba'as. Kemudian dari inilah kemudian seluruh atau perutnya itu hilang, perutnya berbagai macam penyakit hilang, berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan rasa sakit yang ada dalam perutnya itu hilang, sehingga tidak akan merasa sakit kalau sudah masuk ke surga. Jadi kalau menurut riwayat ini, orang yang masuk surga ketika sudah masuk surga akan tidak merasa sakit, akan selamanya mendapatkan kenikmatan. Itu dimulai dari meminum air dari mata air ketika masuk ke pintu surga itu, mulai dari situ. Minum dari salah satu mata airnya. Tsumma amitu ila ukhra fatatahharu minha wajarraba alaihim nadratan na'im fala tataghayyaru asy'aruhum ba'daha abada wala tasya'atharu usahum ka'annama dahinu biduhani summa intahu ilal jannah. Kemudian tadi meminum salah satu mata air, kemudian setelah itu, setelah meminum segala penyakitnya ketika dunia, segala hal-hal yang berkaitan dengan ada dalam isi perutnya itu sudah menjadi bagus semuanya, tidak akan merasa sakit, tidak akan ada keluhan. Ini karena minum dari mata air pertama. Kemudian menuju mata air yang kedua, bersuci, kemudian menjadikan wajahnya nadratan na'im, wujuhum nadratan na'im, wajahnya menjadi bersinar-sinar semuanya. Kemudian tidak akan berubah, dia akan menjadi muda untuk selamanya, tidak akan berkeriput. Wa ta'ala wala tataghayyaru asy'aruha ba'daha. Kemudian dari situlah dia akan masuk surga menjadi seorang yang muda untuk selamanya. Summa intahu ilal jannah, kemudian baru masuk surga melalui pintu-pintu itu tadi. Setelah berminum, setelah bersuci, baru minum itu. Summa intahau ilal jannati faqala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian setelah bersuci itu tadi, para penjaga-penjaga surga mengucapkan salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan terlimpahkan kepada kalian semuanya.
tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian menjadi orang-orang yang beruntung, maka masuklah ke surga ini akan secara selamanya, masuklah di surga ini selamanya. Tsumma talaqqahumul wildan yatufuna bihim kama tatiful dan ahdud dunya bil habibi. Kemudian ketika masuk surga itu yang mapak itu anak-anak yang kecil, wildan. Kata wildan itu di bawahnya hulam. Kalau hulam ini sudah remaja, ini wildan, ini anak-anak kecil. Yang mapak itu anak kecil. Kemudian mengitari, anak-anak kecil mengitari para penghuni-penghuni surga itu. Kama tatifu wildanu ahli dunya bil habimi qaddamu alaihi min ghaibatin. Sebagaimana kalau kita mempunyai anak, cucu, kita baru datang dari jauh yang lama, kemudian ada rasa kangen, kita dipapak oleh anak kecil-kecil itu rasanya kan tentu nyaman sekali. Nah ini yang mapak kita sebagai ahli surga insya Allah itu disampaikan di sini adalah wildan, anak-anak kecil. Sebagaimana seorang itu seakan-akan datang dari jauh dipapak oleh anak-anak kecil, tentu akan nyaman, akan menyenangkan. Yaquluna lahu abshir adallahu laka minal karamati kadza qala fatan talqula min ulaikal ludan ila ba'di azwaji minal huril ain. Ya, kemudian baru dipapak oleh pemuda-pemuda yang itu merupakan makhluk-makhluk Allah yang sudah disediakan untuk menjadi pelarian-pelarian kita di surga. Kemudian baru kemudian dicawiskan kepada para penghuni surga ini ila ba'di azwajihi minal huril ain. Kemudian baru dipapak ini azwaji, pasangan-pasangannya dari bidadari-bidadara. Ini baru pasangan-pasangannya ila ba'di azwajihi minal huril ain. Ada yang bertanya, huril ain bidadari, ada yang mengatakan bidadari itu jenis kelaminnya apa? Di sini tidak dijelaskan huril ain. Karena kalau orang Arab itu kan kecenderungannya laki-laki itu lebih superior, maka ditafsirkan sedemikian rupa kesenangan-kesenangan itu untuk laki-laki, berarti lawannya adalah perempuan-perempuan, sehingga banyak ditafsirkan huril ain itu adalah ya bidadari yang perempuan. Tapi ada sebagian ulama mengatakan huril ain itu tidak secara langsung dijelaskan jenis kelaminnya apa. Dalam artian ya bagi laki-laki itu ya akan dicawiskan pasangan-pasangan perempuan. Kemudian ada yang menyatakan atau yang menafsirkan sebaliknya, yang perempuan-perempuan itu ya dicawiskan para pelayan-pelayan laki-laki yang rupawan-rupawan. Ila ba'di azwajihi minal hurin fayaqulu qad jaa fulan bismihil ladzi kunna yad'i fid dunya fataqulu anta ra'aitahu fayaqulu ila akhirih. Sehingga ketika pertama kali dipapak anak-anak, kemudian dipapak fayantalik ulam menjadi remaja, kemudian dipapak oleh para bidadari-bidadara itu.
dengan mengatakan tadi sebelumnya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan pada kalian, kesejahteraan pada kalian, tibtum kalian menjadi orang yang beruntung, maka masuklah surga selama-lamanya. Nah, demikian yang bisa disampaikan, semoga kita termasuk menjadi para penghuni surga yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.